Assalamualaikum pemirsa, selamat datang dalam Mozaik Islam. Dalam 30 menit ke depan, kami akan hadirkan beragam mozaik Islam yang unik dan penting yang sayang Anda lewatkan. Pemirsa, kesehatan merupakan bagian penting dalam hidup manusia. Tanpa makanan yang sehat, kita tidak dapat melakukan aktivitas dengan lancar, baik untuk bekerja maupun beribadah. Alangkah baiknya bila kita mencontoh junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tidak hanya perilakunya, namun juga pola makan beliau yang selalu menjaga kesehatan. Nah, berikut makanan-makanan yang menjadi kegemaran Rasulullah SAW, serta manfaatnya untuk tubuh kita yang berhasil dirangkum Mozaik Islam. Salah satu makanan yang disukai Nabi Muhammad SAW adalah kurma. Tak bisa dipungkiri, buah kurma cukup mudah kita jumpai, apalagi bila menjelang bulan Ramadan. Kurma menjadi andalan untuk menu berbuka puasa. Namun Rasulullah SAW memakan kurma secara rutin, tak hanya di bulan Ramadan saja. Saat masuk waktu duha, Rasulullah memakan 7 butir kurma matang. Hadis riwayat Bukhari menyebutkan, barang siapa memakan 7 butir kurma ajwa di pagi hari, maka racun dan sihir tidak akan membahayakannya pada hari itu. Kurma memang berkhasiat. Dari sebuah kajian di Mesir ditemukan bahwa kurma mampu membunuh sel-sel yang menyebabkan kanker. Terbukti kawasan yang penduduknya mengkonsumsi kurma tidak pernah mengalami penyakit mematikan tersebut. Berbuka puasa dengan kurma juga baik, seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Karena kurma mengandung glukosa, sehingga cukup untuk menggantikan zat-zat gula yang kering karena berpuasa seharian. Glukosa sudah cukup mengenyangkan sehingga setelah sholat maghrib tidak akan makan secara berlebihan. Menjelang petang hari, Nabi Muhammad SAW biasanya menyantap cuka dan minyak zaitun. Tentu saja dimakan bersama dengan roti. Manfaat dari cuka dan minyak zaitun ternyata cukup banyak. Di antaranya mencegah pengeroposan tulang di hari tua, mencegah sembelit, menghancurkan kolesterol, dan melancarkan pencernaan. Cuka dan minyak zaitun juga berfungsi untuk mencegah kanker dan menghangatkan badan saat musim dingin tiba. Pemirsa Mozaik Islam, selain makanan di atas yang rutin dikonsumsi Nabi Muhammad SAW, ada pula makanan yang disukai Nabi namun beliau tidak rutin mengkonsumsinya. Di antaranya adalah sarit. Sarit adalah campuran antara roti dan daging dengan kuah air masak. Sebuah hadis Bukhari dan Muslim menyebutkan bahwa Rasulullah bersabda, keutamaan Aisyah atas kaum wanita seperti keutamaan sarit atas seluruh makanan. Ini berarti memang makanan sarit memiliki tempat tersendiri di hati Nabi Muhammad. Sarit berkhasiat untuk memberikan kekuatan pada badan, sebagai tambahan tenaga serta menambah kalori. Yaktin atau labu air juga menjadi makanan yang disukai Nabi Muhammad SAW. Labu air berkhasiat untuk mencegah penyakit gula, mengobati luka bakar, memar, dan bengkak, menghentikan sakit demam dan menurunkan suhu badan yang sangat tinggi. Jenis buah ini juga mudah dicerna, serta tidak membebani kerja perut dan usus. Jadi sangat cocok untuk membantu proses penyembuhan penyakit secara umum. Anggur menjadi makanan kesukaan Nabi Muhammad SAW yang kita bahas selanjutnya. Anggur berkhasiat untuk membersihkan darah, memberikan kekuatan pada pinggang, memperkuat ginjal, serta membersihkan perut. Makanan lain yang disukai Nabi adalah hilbah, atau disebut juga dengan istilah halba. Jenis makanan ini termasuk golongan biji-bijian. Halba termasuk salah satu obat tertua di dunia. Selain sudah digunakan di zaman Hippocrates, bapak pengobatan Yunani, halbah bahkan telah dipakai untuk pengobatan pada zaman Mesir ribuan tahun yang lalu. Halbah mempunyai khasiat diantaranya untuk menyembuhkan radang lambung, gangguan pencernaan, wasir, sakit kerongkongan, asma, batuk, haid tidak teratur, serta diabetes. Daging domba juga menjadi salah satu makanan yang disukai Nabi Muhammad SAW. Daging domba kaya akan protein, zat besi, vitamin B12, dan nutrisi lainnya seperti zinc, sehingga bagus untuk pertumbuhan anak-anak. Selain itu, daging domba juga mempunyai fungsi sebagai zat pembangun dalam membentuk jaringan baru pada tubuh. Tapi banyak orang yang menghindari daging domba, dengan alasan takut tekanan darah dan kadar kolesterol dalam darah naik. Padahal kandungan lemak total, kolesterol, dan lemak jenuh daging ini lebih rendah jika dibandingkan dengan jenis daging lainnya. Biasanya Nabi Muhammad SAW hanya memakan daging dari bagian lengan saja, bukan bagian jeroan. Yang menjadi kegemaran Nabi Muhammad SAW lainnya adalah daging kelinci. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan bahwa seorang sahabat Nabi menghadiahkan 2 paha kelinci kepada Rasulullah dan beliau menerimanya. Kelinci mempunyai daging yang enak dan juga berkhasiat,
Selain bisa menurunkan kolesterol, daging kelinci juga mampu mengobati penyakit jantung, penyakit asma, dan juga mengatasi kemandulan. Kesehatan memang menjadi modal penting untuk bekal umat manusia dalam beraktivitas. Dan alangkah baiknya kita sedikit demi sedikit mulai mengikuti pola makan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena selain menyehatkan, perilaku Nabi Muhammad adalah sunnah yang menjadi sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Pemirsa, ada beberapa gerakan unik saat sholat yang diperbolehkan. Akan hadir sesaat lagi bersama kami di Mozaik Islam. Masih di Mozaik Islam. Pemirsa, setiap muslim wajib mendirikan sholat. Sholat adalah tiang agama. Tidak melaksanakan sholat berarti meruntuhkan agama. Sholat secara bahasa berarti berdoa. Dalam Islam, pengertian sholat adalah ucapan dan perbuatan tertentu yang dimulai dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Sebagai sebuah ritual, sholat memiliki aturan khas yang harus dipatuhi. Bila aturan ini tidak dilakukan, maka sholat bisa dianggap batal. Berikut ini Mozaik Islam akan menyampaikan sejumlah hal yang tidak diperbolehkan dalam sholat. Hal pertama yang tidak diperkenankan ketika sholat adalah makan dan minum. Ketika makanan dan minuman tertelan, maka sholat menjadi batal. Karena itu ketika sholat sangat dianjurkan untuk berkumur atau sikat gigi, supaya saat sholat tidak ada kemungkinan terjadinya makanan yang terselip dalam gigi tertelan. Selain makan minum, saat sholat juga tidak diperbolehkan berbicara atau tertawa. Jika umat muslim yang sedang sholat sengaja berbicara bahkan tertawa karena urusan duniawi dengan suara yang terdengar, maka sholatnya batal. Lain halnya bila seseorang menangis karena takut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini tidak membatalkan sholat. Situasi menjadi agak berbeda ketika terjadi sesuatu yang salah pada sholat, seperti bila imam kelupaan rakaat. Untuk mengingatkan imam, jamaah laki-laki hendaknya bertasbih Subhanallah, Maha Suci Allah. Sementara jamaah perempuan bertepuk tangan. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, jika terjadi sesuatu di dalam sholatnya, maka bertasbihlah. Maka ia bertasbih menolehlah kepadanya. Dan sesungguhnya bertepuk tangan adalah bagi perempuan. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Larangan berikutnya saat sholat adalah membelakangi kiblat dan melakukan gerakan yang merusak bentuk sholat seperti melompat dan bergerak tanpa tujuan, walaupun dalam keadaan lupa. Pemirsa Mozaik Islam, selain larangan dalam sholat, ada juga gerakan atau tindakan unik di luar rukun sholat yang ternyata diperbolehkan. Menggendong anak saat melakukan sholat ternyata diperbolehkan. Bagi Anda yang berkeluarga dan memiliki anak kecil, mungkin pernah mengalami kebingungan ketika buah hati Anda rewel, padahal Anda sedang sholat. Pasti Anda bingung, harus mengerjakan yang mana dulu, menenangkan anak atau tetap meneruskan sholat. Jika terpaksa, kita diperbolehkan melaksanakan sholat sambil menggendong anak. Hal tersebut juga pernah dilakukan Rasulullah SAW. Rasulullah pernah sholat sambil menggendong cucunya Umamah bin Zainab. Rasulullah sholat sambil menggendong Umamah di bahu kanan. Ketika sujud, beliau meletakkan Umamah. Dan ketika berdiri, Rasulullah menggendongnya kembali. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Sudah menjadi tabiat anak kecil senang bermain, termasuk ketika orang tua sedang sholat. Rasulullah SAW tak mempermasalahkan ketika cucunya Hasan Hussein bermain di atas punggung Rasul. Nabi bahkan menunda bangun dari sujud sampai sang cucu selesai bermain di punggung Nabi. Jadi anak kecil yang tak mengerti tata tertib sholat melakukan kesalahan karena ingin bermain. Orang tua tak perlu marah. Memberi pengertian sangat penting agar sang anak tak mengalami trauma dan semakin ingin terus melaksanakan sholat. Ada lagi kaitan pola anak-anak dengan sholat. Anak-anak biasanya suka bermain sambil melakukan hal yang lucu saat turut orang tuanya sholat. Tak jarang kita geli kala mendengarnya. Dan tanpa sadar, kita yang sedang sholat tidak bisa menahan senyum. Jika hanya tersenyum tanpa suara, sholat kita tidak batal. Namun jika tertawa terbahak-bahak, maka hal itu menjadi salah satu yang membatalkan sholat. Nah, bagaimana jika kita sedang sholat dan ada seseorang yang melintas di depan kita? Diperbolehkan bagi yang sedang sholat untuk mencegah siapapun yang melintasi ketika sholat. Sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Apabila salah seorang dari kalian sholat menghadap sesuatu yang menutupinya dari manusia, lalu ada seseorang ingin melintas di hadapannya, hendaklah ia menolaknya pada lehernya. Kalau orang itu enggan untuk minggir, perangilah, karena ia hanyalah setan.
Hadis riwayat Bukhari Muslim. Selain terganggunya sholat oleh anak kita, ada juga gangguan sholat karena kita kedatangan tamu. Saat sholat, kita pasti bingung apakah harus menghentikan sholat lalu membukakan pintu atau terus melaksanakan sholat tanpa membukakan pintu. Memang dalam sholat tidak diperbolehkan bergerak tanpa tujuan yang jelas. Tapi berjalan sedikit karena ada suatu keperluan itu diperbolehkan. Dalam sebuah hadis dari istri Nabi Aisyah, Rasulullah SAW sedang sholat di rumah dan pintu terkunci dari luar. Lalu saya datang dan meminta agar dibukakan pintu. Lalu Rasulullah bergerak membuka pintu, kemudian melanjutkan sholatnya. Aisyah berkata pintu itu berada di arah kiblat. Hadis riwayat Abu Daud, An-Nasai, At-Tirmizi, dan Ahmad. Ada baiknya saat ada ketukan pintu, orang yang sedang sholat tak langsung membuka pintu, tapi mengeraskan takbir agar tamu mengetahui ada orang di dalam rumah yang sedang sholat. Namun bila tidak juga mengerti, maka sebaiknya membuka pintu dengan gerakan sangat halus dan tidak memalingkan tubuh dari arah kiblat. Ada pula gerakan di luar sholat yang diperbolehkan, asal gerakan tersebut dengan tujuan yang baik. Misalnya saat sholat berjamaah, telepon genggam kita mendadak berbunyi. Bergerak untuk mematikan telepon genggam masih diperbolehkan, karena bertujuan untuk menjaga kekhusyuan sholat. Tetapi ingat, hanya untuk mematikan telepon genggam saja, bukan menjawabnya. Jika menjawab panggilan telepon tersebut, tentu saja akan membatalkan sholat. Pemirsa Mozaik Islam, hal unik lainnya yang diperbolehkan dalam sholat adalah meludah. Tindakan ini terkait dengan larangan makan dan minum dalam sholat. Makanan yang terselip di gigi harus dibuang, karena jika tertelan, maka sholat kita menjadi batal. Meludah dalam sholat ada aturannya. Rasulullah SAW memperbolehkan kita meludah, tetapi jangan ke arah kanan dan depan, karena sesungguhnya Allah SWT berada di hadapannya. Meludah saat sholat hanya diperbolehkan ke arah kiri, di bawah kaki kirinya. Atau jika tergesa-gesa karena tidak bisa menahan ludahnya, kita boleh meludah di baju, kemudian melipat bajunya. Hadis riwayat Muslim dan Abu Daud. Selain meludah, aktivitas lain yang diperbolehkan saat mengerjakan sholat adalah membunuh binatang yang berbahaya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh 2 hewan yang berwarna hitam ketika sholat, yaitu kalajengking dan ular. Hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, An-Nasai, dan Ibnu Majah. Masih banyak gerakan di luar rukun sholat yang tidak terangkum di sini. Intinya, Islam adalah agama yang tidak mempersulit. Islam selalu memberi kemudahan dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam beribadah. Jadi tidak ada alasan kan untuk tidak sholat? Pemirsa, tahukah Anda sosok Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam? Mozaik Islam akan hadir sesaat lagi dengan informasinya. Tetap bersama Mozaik Islam. Pemirsa, salah satu kisah legendaris pertarungan kejahatan melawan kebaikan adalah kisah tentang Nabi Musa alaihissalam yang menyelamatkan Bani Israel dari kekejaman Raja Fir'aun. Pemirsa, tahukah Anda Fir'aun bukan nama sesungguhnya dari musuh Nabi Musa alaihissalam? Fir'aun adalah nama gelar bagi seorang raja Mesir. Dalam sejarahnya ada puluhan Fir'aun yang pernah berkuasa di Mesir. Ada banyak kandidat Fir'aun yang diduga sebagai musuh Nabi Musa alaihissalam, seperti yang disebutkan dalam Taurat, Injil, dan Al-Quran. Namun banyak ahli sejarah yakin ada 2 kandidat Fir'aun yang dihadapi Nabi Musa, yakni Ramses II dan anaknya Merneptah, yang hidup di sekitar abad ke-12 sebelum Masehi. Ramses II adalah Firaun terbesar dan terkuat sepanjang sejarah Mesir. Ia memerintah Mesir dalam masa yang sangat lama. Sifatnya yang tirani terhadap masyarakat kelas bawah membuat sejarawan banyak berspekulasi Ramses II adalah Fir'aun pada zaman Nabi Musa. Dugaan ini juga didapat dari penelitian mumi Ramses II. Tangan mumi Ramses II tidak dapat dilipat ke dada, tidak seperti mumi lainnya. Keadaan ini menimbulkan pendapat sebelum mati Raja Ramses II mengalami kejang otot sehingga sarafnya mengalami ketegangan luar biasa. Sedangkan tangan kirinya kaku, diperkirakan posisi tangannya sebelum mati sedang memegang perisai yang dipergunakannya untuk menahan air laut. Selain kaku, ditemukan juga bercak putih garam pada mumi, menimbulkan dugaan Firaun ini pernah tenggelam di laut. Namun ketegangan otot pada mumi tidak bisa dijadikan patokan yang tepat. Garam yang ditemukan pada mumi Ramses II adalah garam natron, yang biasa digunakan untuk proses mumifikasi.
Sanggahan yang tepat didapat dari Maurice Bucaille, seorang ahli bedah kebangsaan Prancis yang mendapatkan izin memeriksa mumi Firaun oleh negara Mesir. Menurut analisisnya, sebelum meninggal Ramses II terkena penyakit yang berkaitan dengan pembuluh darah dan persendian akut, serta menderita kerusakan gigi yang parah hingga membusuk dan diduga meninggal karena sakit pada usia sekitar 90 tahun. Dengan keadaannya seperti itu, bisa diperkirakan tidak mungkin Ramses II mampu mengejar Nabi Musa hingga ke Laut Merah. Penelitian berikutnya Fir'aun Merneptah, anak dari Ramses II yang memerintah selama 10 tahun. Mumi Merneptah berbeda dengan mumi Fir'aun lainnya. Fir'aun biasanya dijadikan mumi dalam posisi terlentang. Merneptah dijadikan mumi dalam posisi yang tidak lazim, hampir seperti bersujud. Mumi ini juga mengalami kerusakan parah. Lengan depannya tampak patah di beberapa tempat. Kulit mumi juga tampak membekas akibat benturan keras, serta bagian atas tempurung kepala mengalami kerusakan berat yang diduga dari hempasan air laut. Melalui penelitian mikroskopik, otot mumi Merneptah terlihat serat halus otot tetap terjaga, membuktikan bahwa jasad ini pernah berada dalam air tetapi tidak dalam waktu yang lama. Karena jika terlalu lama dalam air, serat ini akan hilang. Dengan penelitian ini, Maurice Bucaille menyatakan Merneptah adalah Fir'aun yang tenggelam dalam Laut Merah. Keadaan mumi Fir'aun Merneptah yang bersujud seakan meminta ampun sesuai firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Yunus ayat 90 dan 92. Dan kami memungkinkan Bani Israel melintasi laut. Lalu mereka diikuti oleh Fir'aun dan bala tentaranya karena hendak menganiaya dan menindas mereka. Hingga bila Fir'aun telah hampir tenggelam, berkatalah dia, "Saya percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Tuhan yang dipercaya Bani Israel. Dan saya termasuk orang yang berserah diri kepada Allah." Kemudian Allah menenggelamkan Fir'aun lalu menyelamatkannya. "Maka pada hari ini kami selamatkan badanmu, supaya kamu dapat menjadi pelajaran bagi orang-orang yang datang sesudahmu. Dan sesungguhnya kebanyakan dari manusia lengah dari tanda-tanda kekuasaan kami." Ayat Al-Quran ini menjawab pertanyaan Maurice Bucaille tentang keanehan jasad Fir'aun Merneptah. Maurice Bucaille akhirnya masuk Islam karena merasa hanya Al-Quran yang mampu menjawab dengan tepat bagaimana kematian Fir'aun yang mengejar Nabi Musa alaihissalam. Dari penelitian Maurice Bucaille, Nabi Musa alaihissalam diduga mengalami 2 masa pemerintahan Fir'aun. Nabi Musa diangkat dan dibesarkan sebagai anak oleh istri Ramses II dan dikejar hingga ke Laut Merah pada masa pemerintahan Merneptah. Mempelajari sejarah Fir'aun dan kebudayaan Mesir kuno memang menarik. Mesir kuno dan Fir'aunnya memiliki banyak peninggalan bersejarah sebagai bukti peradabannya yang tinggi. Peninggalannya yang paling terkenal adalah Piramida Giza. Bangunan yang dibuat untuk makam Firaun ini dibuat tidak sembarangan. Para insinyur Mesir menghitung dengan presisi dan akurat. Dibutuhkan waktu puluhan tahun dan ribuan pekerja untuk menyelesaikan bangunan berusia 5.000 tahun ini. Ukuran Piramida Giza sangat besar. Diyakini jika batu piramida dikumpulkan dapat membuat tembok setinggi 3 meter yang bisa melingkupi seluruh negara Prancis. Bahkan saking besarnya, Piramida Giza bisa terlihat dari bulan. Sampai sekarang arsitektur Piramida Giza diakui kehebatannya sehingga termasuk dari 7 keajaiban dunia. Piramida Giza dijaga oleh Sphinx, patung singa berkepala manusia. Bangunan yang memiliki tinggi 3 meter dan panjang 20 meter ini melambangkan watak gagah laksana singa dan kepribadian lembut laksana manusia. Peninggalan yang lain adalah sebuah kuil yang dibangun pada zaman Ramses II, kuil Abu Simbel. Sebuah gunung dipahat menjadi 2 buah kuil. Kuil yang besar dipersembahkan untuk Dewa Matahari Ra, sedangkan yang kecil dipersembahkan untuk Nefertari, istri Ramses II. Pada bagian depan kuil besar terdapat 4 patung Ramses II dengan tinggi masing-masing lebih dari 20 meter. Sedangkan di kuil yang kecil ditemukan patung Ramses dan juga Nefertari. Menariknya, ada 2 kali dalam 1 tahun kuil Abu Simbel menampilkan fenomena alam yang mengagumkan. Sinar matahari menembus masuk ke dalam kuil dan menyinari patung-patung yang ada di Abu Simbel. Semua patung di tembok belakang kuil akan terkena sinar matahari dan memberikan pemandangan yang luar biasa. Uniknya lagi, hanya 1 patung yang tidak terkena cahaya matahari, yaitu patung Dewata. Menurut mitos Mesir, Dewata adalah dewa kegelapan yang tinggal di dalam perut bumi.
Masih banyak lagi peninggalan Mesir kuno lainnya yang menunjukkan kehebatan sebuah peradaban. Ada pelajaran yang bisa dipetik dari Firaun dan majunya peradaban A Mesir vast kuno. virus database Jangan has pernah been kebanggaan updated. duniawi membuat diri menjadi sombong dan melupakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai terlambat menyadari semua kesalahan setelah pintu taubat hampir tertutup. Pemirsa, demikian Mozaik Islam hari ini. Semoga tayangan Mozaik Islam bisa menjadi inspirasi kepada kita semua untuk meningkatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum.